Aduh, jadi Neng teh umurnya 19 tahun. 19 tahun. Jadi ini tidak dikerudung hari ini. Tidak. Waduh, rambutnya pendek. Bener kayak Niang. Oh, kayak Niang ya? Lumayan mirip, Pak. Mirip ya? Kamu udah lihat Niang kan? Udah. Dalam perasaannya cantik Niang, cantik kamu? Niang pastinya itu. Hah? Niang. Oh, cantik Niang. Oh, aduh, kalau bilang cantik aku Niang marah soalnya. Yang gede mengalah sama yang kecil. Tapi kalau bagi saya, ya kan, sebagai anak cantik Niang, sebagai laki-laki cantik kamu. Rame, ya rame. Ini bapaknya Udah nggak ada. Hah? Udah nggak ada. meninggal, Iya. nggak ada tuh cerai. Meninggal. Usia berapa? 40-an. Kamu waktu ditinggalin bapak kamu umur berapa? 6 SD. Nah gitu, matanya diatasin, mirip nih yang. Betul, Pak. Mirip nih yang. Iya. 6 SD, kelas 6 SD sudah ditinggalin oleh ayah, yatim. Iya. Tapi waktu itu ibunya masih ada. Masih, cuman waktu pas ditinggalin sama ayah, ibu juga ikut sakit. Hah? Sakit apa? Penyakit orang tua sih, kayak rematik, darah tinggi, sama Ibu kamu usia berapa waktu itu? Paling 40 tahun. kalau ibu kurang tahu aku lupa. Ya bukan. Kan ayahnya meninggal usia 40-an. Iya. Ya kan? Berarti ibu kamu sekitar 40-an. Ibu lebih tua dari ayah, lebih muda dari ayah? Muda. Ya berarti kan 35-an. Iya. Oh, penyakitnya 35-an. Oh, jadi setelah ayah meninggal itu ibunya Ikut sakit. ikut sakit. Terus sakit-sakitan. Terus waktu ayah meninggal, ibunya sakit-sakitan. Yang membiayai hidup siapa? Abang yang kedua. Abang yang kedua. Cara kerjanya kan masih muda. Part time. Kerja apa aja? Di barista cafe. Oh, kerja di kerja di kafe, di barista. Kemudian uang hasil kerjanya untuk biayai adiknya sekolah, untuk biayai makan keluarga. Terus kemudian ibunya ada sekarang. Udah nggak ada. Meninggal ikut sama ayah. Usia berapa? Kamu sekolah kelas berapa ditinggalin sama ibu? 10. Kelas 1 SMK. Oke, kelas 1 SMK ibunya meninggal. Jadi kelas 1 SMK kamu yatim piatu. Iya. Nah semenjak kan rame tuh. Ini yang XXL. Banyak yang menghubungi nggak? Banyak. Hah? Iya. Menghubunginya gimana? Banyaknya kebanyakan yang minta save doang sih. Minta? Minta save buat satu kontak. Oh, minta itu. Terus ada yang nawarin kerjaan? Enggak ada. Belum. Kebanyakan apa? Iseng. Iseng. Yang naksir-naksir. Iya. Oh, yang godain. Awas ya, nggak boleh godain kakak Niang tanpa seizin ayahnya. Oh banyak yang ini DM. Terus ininya saya lihat TikToknya jadi naik, penggemarnya jadi banyak. Iya. Asalnya tidak dikenal jadi dikenal. Iya. Nah sekarang kalau lewat, gimana reaksi orang sekarang? Banyak yang ini nih yang XXL itu ya, yang di YouTube sama Pak Deddy gitu. Oh banyak yang begitu. Terus kamu tuh yatim piatu tuh kok nggak kelihatan sedih-sedihnya sih? Udah terbiasa. Oh, kan kalau ceritain ibunya, ayahnya meninggal SD kan ada sedihnya. Kamu kenapa nggak kelihatan sedih? Udah berdamai ya sama keadaannya. Siapa orang pertama yang akan dikasih balasan kebaikan? Kakak aku. Kedua, kakak aku yang membesarkan. Kakak yang pertama udah nikah, Udah. membesarkan nggak? Ikut juga. Ikut besar. Tapi yang paling berperan Kakak yang kedua. yang laki-laki. Iya. Jadi yang akan pertama dibalas kebaikan apabila kamu sukses dalam keberhasilan adalah kakak yang kedua.
Mudah-mudahan tercapai. Gitu. Nama kakaknya siapa? Aris Sobari. Aris Sobari. Oh, pantesan. Kakak kamu Aris. Berarti lahirnya bulan Oktober. Kakak kamu tuh baik karena namanya Sobari, Sobar. Gitu. Aduh, jadi Neng teh umurnya 19 tahun. 19 tahun. Jadi ini tidak dikerudung hari ini. Tidak. Waduh, rambutnya pendek. Bener kayak Niang. Oh, kayak Niang ya? Lumayan mirip Pak. Mirip ya? Kamu udah lihat Niang kan? Udah. Dalam perasaannya cantik Niang, cantik kamu. Iya, pastinya itu. Egi sih arek naon ka dia? Ulin Pak. Ulin naon? Mau Geri Pak. Hah? Om Geri teh saha? Nggak deket lagi Pak. Hah? Nggak deket lagi. Temen deket. Gua ngomongnya temen deket. Nih, kamu kan waktu itu udah ikut sama Ajengan. Udah keliling kemana-mana. Pakai motor. Terus sekarang gimana? Masih? Enggak. Kenapa enggak? Iya mau pengen pulang Pingin pulang kemana? ke Bogor. Balik deh ke Nini mana? Mohon. Egi abis acara ngirim duit. Abis acara ngirim duit. Ngirim duit ke siapa? Kan nenek. Oh, Nininya dikirim duit. Mohon. Kalau acara Egi kalau lagi ceramah dibawa. Iya. Dapat honor. Mohon. Mohon. Nah, terus mau gimana? Kamu mau apa ke sini? Mau main aja Pak. Terus sekarang arah kamu mau gimana? Kamu mau jadi penceramah? Iya Pak. Penceramah naon mana Egi? Tampil Pak di itu. Salawatan. Oh, kumaha teh sholawatan? Waduh, Kumaha poho deui? lupa aja Pak. Lupa aja. Iya. Lain engke ka hareup rek kumaha? Batur mah geus sarakola. Iya di itu sekolah Pak. Sekolah naon? Sekolah pakai C. Bahasa Joker. Iya, dengekeun. Apa? Sekolah paket itu kalau kamunya sudah bisa baca tulis. Kamu baru belajar sekolah paketnya supaya boga ijazah. Enggak. Heeh. Mana geus bisa baca tulis encan? Akan. Tapi ka ayeuna, hari mana mau diajar? Diajar Pak Ustaz Joker. Ngeus diajar Ustaz Joker, Mohon. diajar maca tulis. Mohon, Pak. Sok geura. Ba, ubu, Bu, Ibu, be, ibi, Bi, Ibi. Bapak nasi selian wae ah. lain kocak. siserian. Apa? Aba, abu, Ibu. aduh. Ibi, aba. Apa? Enggak tahu aku enggak. Sok ngirim duit ke emas sabaraha? Maha itu napa? Ustaz Joker lah. Oh, mah Ustaz. Teh rada sopan maneh ayeuna mah. Apa? Oh, duh. Ustaz Joker juga Ustaz Joker lagi naik. Mana sok maling duit keneh tara? Tarap. Oh, tara. Lagi naik. Sok maling rambutan batur tara? Tara. Dulu saya tarap Pak. Hah? Oh, Pak masjid ge ku ini salatan. Oh, nyawa masjid solatan aja. Mau jadi masjid badminton. Ya. Hah? Mau jadi masjid badminton dari mana? Mau Pak di bawah lantai ya masjid Bapak. Hah? Masjid Egi. Oh, aduh gaya masjid Egi. Tapi- Masjid anu di Sumang. Egi Geus anggeus nu di salah. Sumang ku Bapak. Atas. Anggeus. Sok salat mana di dinya? Masuk Pak. Maghrib sabaraha rakaat? 3, Subuh, 2, lohor, 4, asar. 5. Iya. Why Bapak? Mesti juga iya. Tadi ya. Isa sabaraha rakaat isa? 2. Iya. Ya, tak. Tung sabaraha? Tahu Bapak kita tuh Bapak Hah? Kumaha? Naon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi sabaraha? 7 Bapak. Kita lagi aik awak ini. Wahai Bapak Didi teh. Lagi awak ini Pak. Awak ini. Ya, eta duit rek dikamanakeun? Karena ini kan Pak. Benar. Jadi eta duit kabehna sabaraha? Gak tahu Pak. Buat tele Pak, gitu teh. Kurang ke duitna? Itu Pak.
lebih Pak. Lebih. Cukup sakit oge. Alhamdulillah lah buat awal ini. Waduh buat hawal. Ngan. Ya, dengekeun. Hawal teh jangan nu mampu. Anu teu mampu mah teu kudu hawal, cukup ku ngadoa. Om geligah yang kapanggih. Bapak lah, aya di dieu. Lo bapak gawean, urang ayeuna jam 8 kudu rapat, kudu mangkat. Ngan Pak. Gitu. Nah diterima teh maneh we spesial. Ngan siapa? Ya kan? Udah mun anak uncal teu diterima kan bahaya. Oh. Prabowo, yuk kita mulai berantas ke akar-akarnya korupsi di Indonesia. Karena ini udah mengakar ke seluruh lini masyarakat, menghancurkan pembangunan, dan menghentikan kita dari mensejahterakan masyarakat. Ada 3 alasan kenapa kita harus segera punya hukuman mati untuk koruptor. Kita mulai dari si Noel. Yang pertama, Indonesia sudah menganut hukuman mati. Kita menghukum mati kartel narkoba dan juga teroris. Kenapa? Karena dampak dari perbuatan mereka membunuh banyak masyarakat Indonesia. Logika yang sama bisa kita pakai ke koruptor. Dari hasil korupsinya, kita jadi nggak bisa memberikan pelayanan yang baik dalam kesehatan masyarakat. Kita jadi nggak bisa meningkatkan pendidikan kepada masyarakat. Kita jadi nggak bisa memberikan makanan bergizi sampai kita jadi defisit anggaran seperti ini. Jadi impactnya nggak main-main, merugikan, dan juga membunuh banyak masyarakat. Cara justifikasi udah benar untuk kita melakukan hukuman mati kepada koruptor. Yang kedua, selama ini hukuman yang udah kita terapkan gak ada yang efektif untuk benar-benar membuat efek jera. Setelah mereka korupsi bertriliun-triliunan rupiah, akhirnya mereka cuma masuk penjara berapa tahun, anak cucu dan keluarganya masih bisa hidup mewah. Contoh aja, Setia Novanto baru keluar nih dari penjara, langsung disambut sama Partai Golkar. Ingat, jangan dipilih lagi partai ini ya. Diajak lagi masuk ke dalam partai. Gayus Tambunan, kalau ingat waktu di penjara dia kemana? Jalan-jalan nonton tenis. Jadi nggak efektif banget penjara untuk koruptor. Udah saatnya kita bener-bener hukum mati mereka semua. Ini efektif kok, efektif banget terjadi di beberapa negara seperti Vietnam dan Cina yang benar-benar maju ekonominya setelah mereka bisa bertindak tegas terhadap koruptor-koruptor yang ada di negaranya. Ketiga, Pak, ingat dia pernah menghina Bapak waktu dia jadi tim suksesnya Jokowi. Nih, tweetnya dari si Noel ya, udah kelihatan Pak di sini. Jadi Pak, udah pernah dikatain kayak gitu, udah kita harus tegas Pak kepada dia, jadikan dia contoh di Indonesia. Juga Pak, si Noel ini, dia dulu mengkampanyekan loh program untuk hukuman mati terhadap koruptor, dan ternyata dia sendiri yang jadi koruptor. Presiden harus berani ngambil kebijakan, atau penegak hukum berani mengambil kebijakan, menyiapkan regu tembak untuk para pejabat-pejabat ini. Itu lebih, menurut saya, bisa mengobati keinginan rakyat hari ini. Jadi, yuk kita tuntut akuntabilitasnya dia, kita jadikan dia role model dari programnya sendiri. Mulai sekarang Pak, jangan sampai ada pemaaf ya dari perilaku dia ini. Kalau bisa kita gantung Pak di Monas, atau kita hukum yang bener-bener transparan kepada masyarakat, bener-bener lihat ini efek jerahnya saat orang korupsi di saat dia punya jabatan sebesar itu. Pak Prabowo, saya mungkin bukan dan tidak pernah jadi supporter Bapak, tapi Bapak masih bisa meyakinkan saya kalau Bapak benar-benar mau tegas terhadap koruptor. Dan saya yakin bukan cuma saya, pasti banyak masyarakat Indonesia yang sudah menantikan ketegasan ini. Banyak yang milih Bapak karena Bapak terlihat tegas, karena Bapak mantan jenderal. Yuk Pak, yang kita lawan sekarang bukan negara luar, tapi pemerintah-pemerintah yang makan duit rakyat. Mulai hukum mati untuk si Noel. Pak Prabowo, yuk kita mulai berantas ke